Naturalisasi bukan cinta-cintaan, Erick Thohir jawab isu striker Bologna gantikan Romeni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir atau itu menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan. Menurutnya, setiap nama yang masuk radar harus melalui seleksi ketat berbasis kebutuhan tim, komitmen pribadi, dan kesiapan administratif. Kita tidak mau proses naturalisasi ini jadi urusan cinta-cintaan, harus hati-hati. Jangan sampai nanti gagal dan malah mempermalukan diri sendiri. Pernyataan itu muncul di tengah ramai kembali nama Tijs Dallinga, striker Bologna asal Belanda yang pernah masuk radar naturalisasi timnas Indonesia. Namanya kembali mencuat usai oleh Romeni mengalami cedera saat memperkuat Export United di ajang Piala Presiden 2025. Isu Dallinga punya darah Indonesia bukan cerita baru. Akun @halfblood_Indonesia bahkan membagikan arsip dari arsip NL yang mencatat keberadaan keluarga bermarga Dallinga di Tanjung Priok, Jakarta pada era 1950-an. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi langsung dari Dallinga ataupun PSSI soal hubungan darah tersebut. Ambisi Dallinga masih ke timnas Belanda. Meski spekulasi soal naturalisasi mencuat, Dallinga sendiri sudah menegaskan ambisinya kembali memperkuat tim nasional Belanda. Ia tercatat melakukan debut bersama Orange pada 21 November 2023 saat menghadapi Gibraltar. Logis kalau saya belum dipanggil lagi. Musim ini saya memang belum layak untuk masuk timnas, tapi jelas ambisi saya adalah kembali ke skuad Orange, ujar Dallinga dalam wawancara dengan Football International pada Mei 2025. Kepindahannya dari Toulouse ke Bologna pada musim panas 2024 disebut sebagai upaya menaikkan performa di liga yang lebih kompetitif demi menarik perhatian pelatih Belanda. PSSI tak mau dipermainkan pemain setengah hati. Erick menekankan bahwa pihaknya tidak akan mengejar pemain yang tidak punya komitmen penuh. PSSI lebih memilih pemain diaspora yang memang bersedia membela merah putih secara tulus, bukan karena gagal berembus timnas negara asalnya. Yang kita pilih adalah mereka yang punya kecintaan ke merah putih, bukan karena komersial, bukan karena pelarian. Kita sudah cukup banyak belajar dari kasus-kasus sebelumnya, tegasnya. Eligible bela timnas Indonesia dan gantikan oleh Romeni. Striker Liga Belanda keturunan Depok ini sukses bikin gebrakan di Eropa. Penuhi syarat membela timnas Indonesia, striker Liga Belanda ini baru saja mencetak gebrakan dan menjadi sorotan di Eropa. Seperti diketahui, timnas Indonesia masih harus berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk mengamankan tiket lolos. Berdasarkan hasil undian yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 17 Juli 2025, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Jelang pertandingan krusial tersebut, timnas Indonesia mendapat kabar buruk dengan absennya ujung tombak andalan oleh Romeni. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengonfirmasi bahwa oleh Romeni dipastikan absen dari skuad Garuda. Patrick Kluivert memastikan cedera oleh Romeni akan butuh waktu lama untuk pulih setelah menjalani operasi di Belanda pada Kamis 17 Juli 2025. Erick Thohir sebut proses naturalisasi pemain keturunan tambahan dimulai Agustus 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi proses naturalisasi pemain keturunan tambahan untuk timnas Indonesia akan diproses pada Agustus 2025. Timnas Indonesia makin kental pemain naturalisasi. Ada 8 pemain masuk radar naturalisasi timnas Indonesia. Dari 8 pemain, 3 diantaranya punya harga di atas 200 miliar rupiah, yaitu Jadon Oosterwolde, Pascal Struijk, dan Ryan Flamingo. Jadon Oosterwolde bermain di Liga Super Turki. Pemain berpostur 189 cm itu membela Fenerbahce sejak 30 Januari 2023.
Jadon Oosterwolde pernah menimba ilmu di salah satu akademi tim asal Belanda FC Twente pada 2016. Ia merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Jadon juga memiliki keturunan Suriname, bahkan ia pernah mendapat tawaran membela timnas Suriname. Oosterwolde merupakan pemain serba bisa. Selain bek kiri, dia juga memainkan peran bek tengah dan gelandang. Harga pasaran Jadon Oosterwolde mencapai 260,72 miliar rupiah. Pemain lainnya yang memiliki harga mewah ialah Pascal Struijk. Harga pasaran Pascal Struijk yaitu 278,11 miliar rupiah. Ia bermain di Leeds United. Pascal menjadi pemain kunci lini belakang Leeds United. Ia juga sering menjadi pemain kunci momen krusial dengan mencetak gol. Dia mencetak 5 gol dari skema bola mati dan titik putih. Pemain lainnya masuk radar ialah Ryan Flamingo. Ia lahir di Blaricum, Belanda pada 31 Desember 2002. Flamingo melakukan debutnya di Eredivisie pada 7 Agustus 2022. Pada Juli 2024, ia menyetujui kontrak 5 tahun dengan PSV Eindhoven. Harga pasaran Ryan Flamingo mencapai 347,63 miliar rupiah. Beberapa nama kans menjadi tumbal apabila Ryan Flamingo dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Melihat posisinya sebagai seorang bek, Ryan Flamingo bisa saja diduetkan dengan Jay Izzet, Michel Gars maupun Kevin Dix yang hendak diproses naturalisasinya oleh timnas Indonesia. Namun, kehadiran Ryan Flamingo bisa saja semakin membuat nama Elkan Bagot kian tak terpanggil oleh timnas Indonesia. Semenjak dicoret oleh Sinteyong, Elkan Bagot tak kunjung mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Profil Jadon Quinn Oosterwolde. Nama di negara asal Jadon Quinn Oosterwolde. Tanggal lahir 26 April 2001. Tempat kelahiran Zwolle, tinggi 1,89 meter. Kewarganegaraan Belanda, Suriname, posisi bek kiri. Kaki dominan kiri agen pemain IFM klub saat ini Fenerbahce, bergabung 30 Januari 2023. Kontrak berakhir 30 Juni 2028. Perpanjangan kontrak terakhir 8 Juli 2025. Pascal Augustus Struijk. Nama di negara asal Pascal Augustus Struijk. Tanggal lahir 11 Agustus 1999. Tempat kelahiran Darni, tinggi 1,90 meter. Kewarganegaraan Belanda, Belgia, posisi bek tengah. Kaki dominan kiri, agen pemain Forza Sport Club. Klub saat ini Leeds United, bergabung 1 Januari 2020. Kontrak berakhir 30 Juni 2027. Perpanjangan kontrak terakhir 21 Desember 2022. Ryan Flamingo. Tanggal lahir 31 Desember 2002. Tempat kelahiran Blaricum, tinggi 1,87 meter. Kewarganegaraan Belanda, Suriname. Posisi bek tengah, kaki dominan kanan. Agen pemain Football Mix BV. Klub saat ini PSV Eindhoven, bergabung 8 Juli 2024. Kontrak berakhir 30 Juni 2029. Erik beberapa waktu lalu mengonfirmasi ada 2 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Sementara di saat bersamaan ada pula Paulo Zylstra yang akan memulai proses. Yang pertama diproses Agustus 2025. Ketika pemain itu ternyata akan diproses secara bersamaan. Hanya saja 2 nama itu belum menyetor dokumen yang dibutuhkan. Kami sedang menunggu surat-surat dari 2 pemain ini. Naturalisasi harus hati-hati, kami tidak mau menghalalkan segala cara, kata Erik dalam konferensi pers di Bandara Bidakara, Jakarta, Kamis 24 Juli 2025. Alhamdulillah respon dari mereka dan orang tua positif, tetapi kertasnya belum masuk, imbuh Menteri BUMN itu. Mereka akan diproses bersama Paulo Zylstra, prosesnya Agustus 2025 di DPR. Semoga kami akan mendapat kemudahan, saya akan menghadap Pak Presiden. Semoga minggu depan bisa diterima, kata Erik. Yang kedua, bungkam. Soal nama, Erik masih bungkam.
Beberapa waktu lalu, ia hanya menyatakan dua pemain tersebut berposisi di lini depan, sebab timnas Indonesia sudah punya stok yang cukup di lini pertahanan. Bek tengah, kanan, kiri sudah banyak, masa nambah lagi, ya depan lah, kata Erik di Stadion JIS atau Jakarta International Stadium Pekan lalu.